Hai teman-teman, kembali lagi di Rumah 23. Vlog kali ini, Rumah 23 akan mengajak teman-teman untuk melihat rumah modern tropis yang terletak di dalam kawasan premium Alam Sutera, Tangerang. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari hunian yang luas di Alam Sutera dan dekat dengan beragam fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, supermarket, universitas, maka rumah tropis ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Buat kalian yang baru di channel Rumah 23, pastikan kalian untuk share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update listing properti terbaru di kawasan BSD City dan sekitarnya. Rumah modern tropis yang akan kita review hari ini terletak di dalam klaster Palma Alam Sutera. Lingkungan klasternya rindang dengan row jalan yang luas, dan klaster ini juga dilengkapi dengan clubhouse sebagai sarana untuk menikmati waktu luang bersama keluarga di akhir pekan. Unit yang akan kita lihat memiliki luas tanah 350 meter persegi. Bangunan rumahnya bergaya modern tropis 2 lantai. Nah, buat teman-teman yang suka dengan tanaman, maka rumah ini sangat cocok nih, di mana pada pekarangan depannya terdapat taman yang membentang luas pada bagian depan pintu masuk utama. Di samping taman, terdapat 2 karpot mobil dengan kanopi yang sudah dicor beton oleh pemilik. Bagian atasnya dijadikan teras tambahan untuk kedua kamar anak di lantai 2. Selain 2 karpot mobil, rumah Palma juga menyediakan garasi mobil yang cukup luas yang dapat menampung hingga 2 mobil besar. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian dalam dari rumah Sutera Palma ini. Oh ya, rumah ini masih ditempati oleh pemiliknya ya teman-teman. Memiliki rumah yang luas menjadikan rumah ini mendapatkan seluruh fungsi ruangan. Seperti pada ruang tamu di rumah Palma ini, ukurannya cukup luas yang membuat kolega atau teman-teman kita merasa nyaman dan betah. Area ruang keluarga pada rumah Palma diletakkan di samping ruang tamu dengan dinding pembatas di mana terdapat kisi-kisi yang teman-teman dapat jadikan sebagai tempat hiasan pot bunga atau mungkin dibuatkan lemari pajangan. Nah, pada area ruang keluarga memiliki 3 buah jendela kaca dengan bukaan menghadap ke pekarangan depan rumah. Ukuran ruang keluarganya sangat besar dengan sofa letter L dan coffee table masih memungkinkan ruang gerak yang cukup luas dan nyaman. Meja makan diletakkan pada bagian tengah dari ruang utama, berada di antara ruang keluarga dan area untuk menonton TV. Terdapat meja makan 6-seater dan 1 lemari pajangan pada dinding bagian samping. Nah, area ruang keluarganya ini masih cukup luas ya teman-teman. Jadi jika teman-teman membutuhkan meja makan yang lebih besar, masih sangat memungkinkan. Garasi mobil pada rumah Palma ukurannya luas. Buat yang memiliki koleksi mobil besar, tidak perlu khawatir dengan bukaan pintu mobil. Nah, setelah area garasi, terdapat satu ruangan yang saat ini dijadikan area tempat makan informal oleh pemilik karena posisinya tepat berada di depan area dapur. Nah, biasanya tempat ini digunakan sebagai ruang kumpul keluarga sambil menikmati cemilan di pagi atau sore hari. Dapur pada rumah ini ditempatkan pada satu ruang khusus dengan jendela dan pintu yang merupakan akses menuju ke area servis. Ukuran dapurnya juga sangat besar dengan kitchen cabinet 2 baris berbentuk huruf L. Area servis dapat diakses melalui pintu dapur. Nah, area ini terdiri dari kamar tidur pembantu, 1 gudang, dan kamar mandi pembantu. Nah, untuk kamar tidur pembantunya sendiri sudah diperbesar oleh pemilik dan ditambahkan jendela ke arah taman. Ukurannya sekarang menjadi lebih nyaman untuk 2 orang.
Dari area servis terdapat satu pintu besi yang dapat dibuka menuju ke taman di dalam rumah. Antara ruang utama, garasi, dan dapur, serta area servis terdapat pintu sliding kaca yang dapat dikunci. Jadi kalau teman-teman sedang mengadakan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, pintu kaca ini dapat dikunci sehingga pembantu tidak bisa mengakses ke ruang. Buat kalian yang suka dengan tanaman, rumah Palma ini memiliki area taman di dalam rumah yang luas. Dan pada bagian teras taman juga sudah ditutup sebagian dengan kanopi sehingga mengurangi tampias air di saat hujan. Kamar tidur utama yang terletak di lantai 1 didesain dengan bentuk persegi panjang. Ukuran kamarnya tergolong luas, bahkan dengan ranjang king size sekalipun masih menyisakan ruang gerak yang nyaman. Nah, dinding samping dari kamar tidur utama dilengkapi dengan jendela kaca yang besar dan dapat dibuka ke arah taman di dalam rumah. Terdapat satu ruang khusus untuk lemari pakaian yang letaknya berada di depan pintu kamar mandi utama. Dinding dan lantai pada kamar mandi sudah dilapisi dengan keramik hingga full ke plafon. Khusus pada area shower, dindingnya dilapisi dengan motif mozaik dan terdapat 2 buah jendela kaca sunblash yang dapat dibuka ke arah taman. Nah, lantai pada kamar tidur utama dan ruang lainnya masih menggunakan keramik dengan ukuran 40 x 40. Sekarang kita naik ke lantai 2. Tangga pada rumah ini dibuat lebar dengan pijakan atau anak tangga yang cukup nyaman. Hal ini tentu memudahkan kalian jika ingin menaikkan barang yang besar seperti furniture atau perabot lainnya. Nah, di lantai 2 terdapat satu ruangan terbuka yang luas dan dapat dijadikan area belajar atau ruang keluarga kecil. Pada lantai ini juga terdapat void yang membentang luas ke ruang TV di bawah, serta terdapat panel jendela kaca pada dinding belakang yang membuat area lantai 2 ini mendapatkan cahaya alami di siang hari. Kamar tidur anak yang pertama diletakkan percis di samping tangga. Ukuran ruangannya sekitar 3 meter panjang dan 3 meter lebar. Lantai pada kamar juga sudah diganti dengan kayu yang di-coating dengan finishing natural. Kamar ini juga memiliki pintu dan jendela kaca yang membentang lebar yang dapat dibuka ke arah teras pada bagian depan rumah. Kamar tidur utama di lantai 2 yang berada tepat di samping kamar tidur anak yang pertama itu sudah direnov oleh pemilik. Kamarnya menjadi lebih besar, serta lantainya juga sudah diganti dengan lantai kayu, sama seperti pada kamar anak yang pertama. Namun saat pembuatan video ini, anak dari pemilik sedang kuliah online, jadi untuk sementara kita skip dulu ya teman-teman. Kamar anak yang kedua memiliki dimensi yang sama besarnya dengan kamar anak yang pertama. Hanya saja, pada bagian lantainya masih menggunakan keramik bawaan, tidak seperti pada kamar anak yang pertama yang sudah direnovasi. Nah, ada 2 buah jendela kaca pada kamar ini. Nah, jendela yang pertama itu menghadap ke arah ruang makan di bagian bawah, dan jendela yang satu lagi menghadap ke arah taman di dalam rumah. Rumah Sutra Palma yang ditawarkan ini dibangun di atas lahan seluas 350 meter persegi. Lebar mukanya 14 meter dan panjangnya mencapai 25 meter. Untuk total keseluruhan bangunan mencapai 290 meter persegi. Total kamar tidur yang ditawarkan ada 4+1, serta terdapat satu gudang penyimpanan pada area servis. Legalitas dari rumah ini sudah hak milik dan memiliki IMB lengkap yang ada di tangan pemilik. Nah, untuk harganya tergolong murah, hanya 6.700.000.000 rupiah dan masih bisa nego. Harga ini sudah termasuk furniture yang menempel pada rumah seperti AC, kitchen set, ada satu set sofa dan beberapa lemari pakaian. Kondisi rumahnya pun terawat dan bisa langsung ditempati. Nah, klaster Sutra Palma dilengkapi dengan sport club
dan fasilitas yang cukup lengkap seperti kolam renang anak dan dewasa, lapangan basket dan futsal, outdoor lounge, dan taman bermain anak-anak. Yang paling menarik adalah lokasinya yang strategis, tepat di pusat kota Alam Sutera dengan segudang fasilitas seperti komplek ruko dan pertokoan Spektra Alam Sutera, restoran Padang pagi sore, supermarket All Fresh, Mall Alam Sutera, dan gerbang tol Alam Sutera. Nah, jika teman-teman ingin melihat unit yang ditawarkan ini, dapat menghubungi saya di 0812 8975 7182 atau melalui website di www.rumah23.net. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan vlog selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol notifikasinya ya.